Jemaat NDC dan seluruh umat Tuhan, saya percaya dimanapun saudara berada, ada sukacita, ada hadirat Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Mari siapkan hati kita saudara untuk memuji dan untuk menyembah Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Amin. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Mari katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, amin, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku, kehidupanku. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tiada terbatas dalam hidup kami. Oh haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia. Kasih-Mu selalu mengalir, terima kasih Tuhan, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Mari sembah Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu.
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Katakan, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia, Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Oh, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Engkau Allah yang setia, selalu ada menyertai kehidupan kami. Kami siap memuji Tuhan dengan dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Dialah kekuatan kita saudara. Jangan takut, jangan gentar. Hadapi musuhmu bersama Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita saudara. Haleluya. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah dengan iman pada Yesus, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kamu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber lebih dahsyat. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. You are our victory, Jesus. Woo! Dialah sumber kemenangan kita. Mari tepuk tangan lebih dahsyat. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan
katakan sumber kemenanganku. Dengan iman kita, sumber kemenanganku. Beri sorak-sorai buat Allah, sumber kemenangan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Semua tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Hey. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Sebab itu nyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kaulah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat tangan kita yang rindu kuasanya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Bersorak, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan kepada Yesus, come on. Great is our God. Yo, tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, come on. Haleluya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, mari bersorak lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Yo. Hey. Woo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rindukan. This is our desire. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on. Great is our God. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini dan pastinya kita semua diberkati Tuhan. Saudara, berikut NDC News. Ibadah di NDC diadakan secara online. Berikan dukungan Anda dengan like ibadah hari ini dan subscribe YouTube channel NDC untuk mendapatkan pemberitahuan konten lainnya dari NDC. Ibadah NDC Youth, NDC Kids, dan NDC Women diadakan secara online dengan jadwal sebagai berikut.
Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Seruan doa bersama diadakan setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 melalui YouTube channel NDC, bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau KOR, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Bergabunglah dengan keluarga rohani di dalam KOR untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan KOR dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Orang yang dewasa itu berhikmat dalam menerima kritik. Karena sebenarnya the real connection tuh adalah ketika saling memahami. Hari ini aku akan kupas what is the wonders of the cross. Apa sih karya? And that's why kita harus punya hati yang mau diajar, guys. Itu langkah awalnya. Nah, penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang melibatkan kesungguhan hati. Nah, ini mencakup semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kita. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Ajak anak Anda belajar bahasa Mandarin yuk! 大家好，现在我们要学汉语。你好，早安，你们好吗？我很好，谢谢，不客气，再见。 Segera daftarkan putra-putri Anda dan dapatkan promo bebas uang pangkal. Pandemi memisahkan kita ke dalam sekat ruang dan waktu. Ini membuat kita terfokus hanya kepada diri sendiri. Kita lupa bahwa di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus melalui hidup kita. Wanita, kita tetap bisa menjadi saluran kasih meskipun di tengah pandemi. Bagaimana caranya? Bergabunglah di ibadah dan perayaan HUT NDC Women pada Kamis 12 Agustus pukul 10 via Zoom bersama Pastor Jafi Rahmat dengan tema Sharing Love. Perjamuan kudus untuk ibadah online diadakan pada hari Minggu ketiga, yaitu Minggu 15 Agustus. Dan kita akan dilayani oleh senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra. Siapkan roti dan anggur bagi saudara dan keluarga. NDC membuka kelas pemuritan yang dapat Anda ikuti secara online. Kelas yang dibuka adalah kelas Membership M1, Maturity M2, Ministry M3, dan kelas Mission M4. Pendaftaran dibuka mulai hari ini melalui aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in a palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sing, I walk with you, Lord. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will lead in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you, oh Lord. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reasons that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, we believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. We'll worship you. Yes. I will worship you. So I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Oh Jesus, Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Sing it again one more time. Oh, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I You're the reason that I live. You're the reason that I live, the reason that You're the reason that I live. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, with all I am. With all I am.
Come on, lift up your hand. Jesus, I believe in you. Sing it with all your faith. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk setiap saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah rekan saya, Pastor Hengki So. Beliau adalah gembala sidang atau senior pastor dari Gereja Bethel Indonesia Eklesia. Saya percaya ada pesan penting yang akan beliau sampaikan dan pasti memberkati setiap kita. Mari kita sambut dengan meriah Pastor Hengki So. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat NDC yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu di ibadah online pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Yosia Abdi Saputra yang telah mengundang saya untuk bisa berkhotbah di ibadah online hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapilah kami, berikanlah kami pencerahan supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan sehingga iman kami semakin ditambahkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Disciple Lifestyle, gaya hidup seorang murid. Seorang murid harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari orang dunia. Bagaimanakah gaya hidup seorang murid itu? Hari ini kita mau belajar dari perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13 ayat 33. Kita baca ayat ini, Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Yesus mengajarkan ada seorang perempuan, dia ambil ragi, dia masukkan ke dalam tepung 3 sukat. Itu kira-kira 36 liter atau 30 kilogram. Dan ketika ragi itu dimasukkan ke dalam tepung, maka tepung itu menjadi kamir. Memang Yesus tidak menyebutkan, tapi saya tahu persis tujuannya wanita ini memasukkan ragi ke dalam tepung adalah untuk membuat roti. Sehingga ketika tepung sudah menjadi kamir, lalu kemudian tepung itu bisa dibakar dan dipanggang kemudian menjadi roti. Saya perhatikan waktu saya masih kecil, mama saya membuat roti. Saya lihat mama saya mengambil tepung, mencampurkannya ke dalam air, lalu kemudian memasukkannya ragi, lalu diaduk dengan tangannya. Setelah adonan tepung itu menjadi rata, ditutup dengan kain. Beberapa jam kemudian, adonan tepung itu sudah mengembang. Kemudian dipanggang, jadilah roti. Dan rotinya enak, saudaraku. Nah, apa sih tujuan Yesus mengajarkan perumpamaan ini? Kalau kita perhatikan, Yesus berkata, memulai perumpamannya, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Jadi, hal kerajaan sorga seumpama ragi. Dan tentunya, yang dimaksud dengan kerajaan sorga itu juga bicara tentang warga negara kerajaan sorga. Siapakah warga negara kerajaan sorga? Yaitu saudara dan saya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi murid. Kita ini adalah warga negara kerajaan sorga. Dan kita ini seumpama ragi.
Bagaimanakah gaya hidup seorang murid yang seumpama ragi itu? Yang pertama, murid itu harus berdampak. Saudara, lihat ragi yang dimasukkan ke dalam tepung. Ragi itu membuat tepung bisa mengembang, yang ketika dipanggang bisa menjadi roti dan dimakan oleh banyak orang. Tanpa ragi, maka adonan tepung hanya jadi adonan tepung biasa. Tapi dengan dimasukkannya ragi, maka adonan tepung bisa mengembang. Artinya, ragi telah membawa dampak yang positif untuk adonan tepung itu. Dan ternyata, ragi juga membuat roti bisa menjadi lembut. Jadi lihat, ragi punya dampak yang luar biasa. Demikianlah kehidupan murid. Murid itu harus berdampak untuk lingkungannya dimanapun dia berada. Di rumahnya dia harus berdampak. Di gereja dia harus berdampak. Di masyarakat sekitarnya dia harus berdampak. Untuk kotanya, untuk negerinya, dan untuk seluruh dunia kita harus berdampak sebagai murid Tuhan. Hidup berdampak itu artinya hidup jadi berkat. Hidup berdampak itu artinya hidup membawa pengaruh yang positif. Hidup berdampak itu artinya hidup kita harus berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, murid yang berdampak itu dia bukan pembuat onar, tapi dia selalu membawa damai. Murid yang berdampak itu dia bukan troublemaker, tapi dia seorang problem solver. Dia bukan seorang yang selalu membuat masalah, tapi dia seorang yang selalu memberikan solusi kalau ada masalah. Dia bukan seorang yang selalu menyebarkan teror, tapi dia adalah seorang yang selalu membawa ketenangan. Dan saya berharap supaya kita semua menjadi murid yang berdampak seperti ini. Inilah gaya hidup seorang murid. Di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus suka menekankan tentang hal berdampak ini. Misalnya saja dalam Matius pasal 5 ayat 13, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau kita ini bisa menggarami lingkungan di mana kita ada dan hidup. Artinya hidup kita ini harus berdampak, harus jadi berkat. Dalam Matius 5 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Apa maksudnya? Saudara, Tuhan mau supaya kita ini menjadi terang di lingkungan di mana kita tinggal. Artinya kita harus berdampak. Kita harus memberi pengaruh yang positif dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Jadi garam dunia dan terang dunia itu hal yang berarti kita harus berdampak. Dan Yesus bukan hanya mengajarkannya, tapi Yesus benar-benar telah menjadi garam dunia dan terang dunia. Yesus benar-benar telah berdampak untuk dunia ini. Kehidupannya dimanapun dia berada selalu menjadi berkat. Selama 3,5 tahun pelayanannya, maka dia selalu menguatkan orang yang lemah. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia melepaskan orang-orang dari kerasukan setan. Dia membuat berjalan orang yang lumpuh. Dia memberi makan orang yang miskin. Dia menguatkan orang yang lemah. Yesus telah menjadi berkat. Nah, demikian juga kita. Murid itu harus mengikuti gurunya. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, mari kita jadi berkat. Nah, bagaimana supaya hidup kita bisa berdampak? Saudara-saudara, kita harus mempraktekkan kebaikan. Filipi 4 ayat 5 berkata, "Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan sudah sangat singkat sekali. Dan Alkitab berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Bagaimana supaya orang bisa mengetahui kebaikan kita? Dengan mempraktekkan kebaikan, dengan melakukan kebaikan.
Kalau kita melakukan kebaikan dalam hidup kita, maka orang-orang akan bisa melihat kebaikan hati kita. Sebab apa yang ada di hati kita, itu akan keluar lewat perbuatan kita. Kalau hati kita jahat, pasti perbuatan-perbuatan kita selalu yang jahat. Tapi kalau hati kita baik, maka perbuatan kita pasti perbuatan yang baik. Masa pandemi ini sebenarnya kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Karena di masa pandemi ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Inilah saatnya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Inilah saatnya kita memperlihatkan gaya hidup seorang murid itu yang berdampak bagi lingkungan. Kalau ada orang yang kesulitan, kalau ada orang yang kesusahan karena dampak corona, saudara, mari kita menjadi orang yang mau mengulurkan tangan kita, memberikan pertolongan kepada mereka. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang isoman. Saya kira baik sekali kalau kita bisa memberikan bantuan makanan kepada mereka, memberikan bantuan obat-obatan kepada mereka. Saya membaca berita ada seorang anak usia 9 tahun. Dia harus isoman sendiri di rumahnya. Kenapa? Karena papa mamanya kena COVID dan meninggal karena COVID. Sehingga tinggal dia sendiri di rumah dan dia juga positif COVID. Jadi saudara, dia terpaksa harus isoman di rumahnya sendiri, seorang diri. Untung ada tetangga-tetangganya yang berbaik hati, yang setiap hari mengirimkan makanan dan minuman kepada anak usia 9 tahun ini. Kalau saudara yang menjadi tetangganya, apakah saudara tergerak untuk mengulurkan tangan membantu anak ini? Kalau saudara ingin menjadi murid yang berdampak, harusnya saudara menolong anak ini. Saya juga membaca berita ada seorang dokter yang kena COVID dan harus dirawat di ICU dan harus dipasang ventilator. Di saat yang bersamaan, ada seorang pasien yang juga memerlukan ventilator di ICU itu. Masalahnya di rumah sakit itu hanya sisa 1 ventilator. Nah, mau kasih ke siapa? Kasih ke dokter atau kasih ke pasien ini? Dan ternyata keluarga dokter ini, istri dokter ini minta supaya ventilator itu diberikan kepada pasien itu. Sehingga akibatnya dokter ini meninggal. Nah, kenapa sampai keluarga dokter ini memberikan ventilator kepada pasien ini? Rupa-rupanya sebelumnya ini dokter sudah berpesan kepada keluarganya bahwa ventilator itu sebaiknya hanya diberikan kepada pasien yang punya kemungkinan hidup lebih besar. Kalau ada pasien harus memilih antara pasien yang kemungkinan hidupnya lebih kecil dengan kemungkinan hidup lebih besar, maka sebaiknya ventilator diberikan kepada pasien yang kemungkinan hidupnya lebih besar. Nah, rupa-rupanya dokter ini kemungkinan hidupnya lebih kecil, makanya keluarganya rela memberikan ventilator itu kepada pasien sehingga pasien itu tertolong. Saudara, waktu saya membaca berita itu saya terharu. Ini benar-benar sebuah kebaikan yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Hari-hari ini banyak orang sedang memerlukan tabung oksigen. Kalau saudara punya tabung oksigen, apakah kira-kira saudara mau meminjamkannya kepada orang yang membutuhkannya? Saya punya tabung oksigen, saya beli beberapa tahun yang lalu, yang ternyata hari ini sangat dibutuhkan oleh orang. Sengaja saya taruh di gereja dan saya bilang silakan siapa saja yang mau pinjam dan silakan dipakai. Saudara-saudara, dan ternyata tabung oksigen saya nggak tahu sekarang sudah di mana, sudah beredar kemana-mana dan sudah menolong banyak orang. Saudara, kalau kita punya sesuatu yang dibutuhkan orang, apakah kita mau rela memberikannya kepada orang yang membutuhkan? Walaupun mungkin yang kita punya itu juga nanti kita butuhkan. Mari kita menebarkan kebaikan. Karena ketika kita menebarkan kebaikan, maka itulah saatnya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Bagaimana kita ini bisa berdampak? Selain kita mempraktikkan kebaikan,
kita juga harus melayani. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari kita layani seorang dengan yang lain. Dengan cara apa? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh kepada kita. Saya percaya semua kita, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Nah, mari kita pakai karunia itu untuk melayani. Sehingga kita bisa berdampak. Jangan disimpan karunia itu. Atau jangan kita pakai karunia itu untuk diri kita. Supaya kita tambah hebat, tambah terkenal, tambah diurapi. Saudara, kalau demikian, maka kita tidak menggunakan karunia itu sebagaimana seharusnya. Karena Tuhan memberikan karunia kepada kita supaya kita bisa melayani orang lain. Bukan untuk meninggikan diri kita. Saya berharap setiap kita mulai menjadi murid yang seperti ini. Murid yang menebarkan kebaikan dan murid yang mau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, gaya hidup murid yang kedua adalah murid harus rendah hati. Saudara perhatikan, ragi itu bekerjanya diam-diam. Setelah adonan tepung itu tercampur dengan ragi, maka ragi itu kemudian bekerja diam-diam dan tahu-tahu tepung itu sudah mengembang sehingga siap untuk dipanggang menjadi roti. Ragi tidak pernah bekerja heboh. Ragi tidak pernah gembar-gembor tentang apa yang dia sudah kerjakan. Ragi diam-diam bekerjanya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu kalau dia berkarya, karyanya nyata, hasilnya luar biasa, dia tidak heboh. Dia diam-diam saja dan tahu-tahu orang sudah melihat hasilnya dan wow, luar biasa hasilnya, karyanya telah memberkati banyak orang. Ini orang rendah hati. Tapi orang yang sombong, saudaraku, ketika dia berkarya, maka dia akan jadi heboh. Dia akan ngomong di mana-mana. Dia akan mempublikasikan karyanya. Ini orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, dia akan diam walaupun karyanya luar biasa. Saudara tahu apa bedanya ayam betina dengan penyu? Ayam betina itu kalau dia bertelur, dia akan berkotek-kotek. Heboh. Sehingga satu kampung jadi tahu. Padahal telurnya cuma satu. Beda dengan penyu. Penyu kalau mau bertelur, dia akan pergi ke pantai, dia cari tempat yang sepi, dia gali lubang, dia masuk ke dalam lubang itu, dia bertelur. Setelah bertelur, dia kembali ke laut dan berenang menjauhi telurnya itu. Dia diam, nggak heboh, padahal telur yang dihasilkannya ratusan. Kira-kira saudara termasuk orang Kristen golongan mana? Seperti ayam betina atau seperti penyu? Yang karyanya luar biasa, tapi diem. Ada orang karyanya biasa-biasa saja, bahkan tidak punya karya, tapi ngomongnya gede. Ini tong kosong, nyaring bunyinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu bekerja, tapi dia tidak terlalu heboh dengan hal itu. Nah, ragi itu bekerjanya diam-diam. Murid juga demikian. Murid itu harus rendah hati. Apa sih ciri-cirinya orang rendah hati? Cirinya orang rendah hati, dia tidak suka menyombongkan diri karena karyanya. Karyanya hebat, hasilnya nyata, tapi dia tidak sombong karena karyanya yang luar biasa itu. Ciri yang lain, orang yang rendah hati tidak menuntut pengakuan orang. Walaupun karyanya nyata, dia tidak menuntut untuk dihormati, tidak menuntut untuk dihargai, tidak menuntut pengakuan. Ini orang yang rendah hati. Dan ciri yang berikutnya, orang yang rendah hati, dia rela menjadi orang nomor 2.
Saudara, saat ini semua orang ingin menjadi orang nomor satu. Kita termotivasi untuk jadi orang nomor satu. Ya, mungkin juga karena pengaruh iklan kecap beberapa tahun yang lalu. Ya, saudara tahu ya, dulu ada iklan kecap, ya, kecap nomor satu di dunia. Ya, saya tidak sebutlah nama kecapnya, karena saudara pasti tahu nama merek kecapnya. Saudara-saudara, kita semuanya termotivasi, terdorong untuk jadi orang nomor satu. Dan jarang orang mau nomor dua. Orang yang rendah hati tidak problem bagi dia ketika dia harus nomor dua. Orang yang rendah hati tidak masalah bagi dia tentang posisi di mana dia berada. Yang penting karyanya nyata. Posisi tidak penting bagi dia. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis contoh orang yang rendah hati, yang rela untuk menjadi orang nomor dua. Coba bayangkan, Yohanes Pembaptis ini lebih dulu melayani. Dia yang lebih dulu terjun dalam pelayanan. Setelah itu baru Yesus muncul. Tapi waktu Yesus muncul, Yohanes Pembaptis tidak merasa Yesus sebagai kompetitornya, Yesus sebagai saingannya, tidak. Bahkan di Sungai Yordan, ketika Yohanes Pembaptis lagi mengajar bersama dengan murid-muridnya begitu banyak, dan dari jauh dia melihat ada Yesus berjalan di tepi Sungai Yordan, dia menunjuk kepada Yesus, lihat anak domba Allah yang datang untuk mengangkut dosa dunia ini. Dan bahkan Yohanes Pembaptis pernah berkata, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, jadi Yohanes Pembaptis ketika Yesus muncul, dia mundur pelan-pelan menjadi nomor dua. Dan dia rela menjadi nomor dua. Yohanes Pembaptis berkata, biar dia yang bertambah-tambah dan aku yang berkurang-kurang. Bisa nggak kita ini seperti ini, saudaraku? Rela jadi orang nomor dua. Jangan maunya nomor satu melulu. Nanti kau jadi stres. Banyak orang sekarang tambah hari tambah stres. Kenapa? Mengejar nomor satu. Semakin dikejar, semakin tidak mendapatkannya. Streslah dia. Saudara, mari kita belajar. Nomor dua tidak apa-apa. Yang penting karyanya menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, gaya hidup yang ketiga yang harus dimiliki seorang murid adalah murid tidak boleh memandang status. Saudara, ragi itu sebenarnya adalah mikroorganisme yang sangat kecil sekali. Yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop saking kecilnya. Kalau saudara lihat sekarang ragi yang ada di pasar atau di supermarket, itu adalah ragi yang sudah dipadatkan. Tapi sebenarnya ragi itu sangat kecil ukurannya. Tapi walaupun ragi itu sangat kecil ukurannya, dia bisa mengkamirkan tepung yang 30 kilo itu. Luar biasa kan saudara-saudara ya. Jadi walaupun dia kecil, tapi dia berprestasi, dia berkarya. Nah saudara, kalau hari ini statusmu masih kecil, masih rendah, it's okay bagi saudara. Jangan saudara jadi minder. Ada banyak orang karena dia berasal dari keluarga yang mungkin tidak terpandang, statusnya tidak terhormat, mungkin dia pegawai rendahan, tokonya kecil, dia pedagang kecil, dia UKM, saudara-saudara, lalu dia jadi minder. Jangan minder. Kita jangan memandang status kita. Kita ada sebagaimana ada hari ini, bukan karena status, tapi karena Tuhan yang mengangkat kita. Saudara, walaupun kita hari ini statusnya rendah, tapi kalau Tuhan memilih kita, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti.
Kalau hari ini saudara statusnya mungkin kecil, tidak berarti saudara dianggap hina, saudara dianggap orang yang tidak berhikmat, saudara dianggap lemah, saudara mungkin tidak terpandang, saudara adalah orang yang tidak berarti. It's okay. Kata kuncinya adalah dipilih Tuhan. Sebab kalau Tuhan memilih saudara, maka Dia akan mengangkat derajat saudara, sehingga saudara nanti bisa mempermalukan orang yang katanya berhikmat, orang yang katanya terpandang, orang yang katanya berarti. Ragi kecil, tapi ternyata Tuhan izinkan untuk bisa mengembangkan 30 kilo tepung. Luar biasa. Dan ragi itu dikasih kemampuan oleh Tuhan. Kenapa sampai ragi yang kecil bisa mengkamirkan, bisa mengembangkan tepung yang begitu banyak? Rupa-rupanya, ragi itu punya kemampuan untuk bisa mengubah karbohidrat yang ada di tepung untuk menjadi karbon dioksida. Luar biasa. Ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada ragi itu. Demikian juga kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita, potensi kepada kita. Dan kalau kita menggali potensi itu, maka kita akan berada di atas dan tidak lagi di bawah. Karena itu mulai hari ini, jangan pandang statusmu. Kalau statusmu hari ini masih di bawah, it's okay. Yang penting saudara mencari favor Tuhan, perkenanan dari Tuhan, sehingga pilihan Tuhan turun atasmu. Dan juga sebaliknya, kalau saudara ketemu sama orang-orang yang mungkin hari ini statusnya masih rendah, statusnya masih di bawah, jangan saudara sombong, lalu memperlakukan dia sewenang-wenang. Karena siapa tahu, satu hari Tuhan memilih dia, dan akhirnya nanti dia akan mempermalukan saudara. Kalau saudara mungkin nanti setelah selesai pandemi, bersama keluarga, makan di restoran, maka hormatilah, hargailah pelayan restoran itu. Jangan pelayan restoran dibentak-bentak, dimaki-maki. Kita nggak tahu, satu hari nanti Tuhan memilih dia, dan dia bisa jadi pemilik restoran itu, maka malulah kita. Kalau saudara punya ART, asisten rumah tangga, maka hargailah ART itu. Jangan saudara menyiksa ART. Jangan saudara memperlakukan dia secara tidak adil. Karena saudara menganggap dia orang rendahan, maka dipandang sebelah mata. Saudara, siapa tahu satu hari Tuhan memilih dia dan memberikan kemampuan kepada dia, maka nanti dia akan bisa mempermalukan saudara. Kalau saudara pemimpin perusahaan, punya banyak karyawan, maka hargailah karyawanmu. Walaupun status mereka adalah seorang karyawan, jangan karena saudara menganggap mereka karyawan, lalu bisa diperlakukan sewenang-wenang. Dibentak, dimaki-maki, dipermalukan. Saudara, kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, akan jadi apa karyawan kita. Bisa saja Tuhan memilih mereka. Dan mereka akan diangkat lebih tinggi daripada kita. Karena itu mari kita menghargai setiap orang walaupun statusnya hari ini kecil. Di Jerman ada seorang guru yang setiap kali dia masuk ke ruang kelas, maka dia selalu menghormat kepada anak didiknya. Padahal anak didiknya itu anak-anak SD semuanya. Satu hari ada orang tua murid tanya kepada guru ini. Pak Guru mau tanya, kenapa Pak Guru tiap kali masuk kelas selalu hormat kepada anak-anak didik, padahal mereka anak SD. Lalu guru ini berkata, iya, karena saya tidak tahu satu hari nanti anak-anakku ini akan jadi apa. Dan ternyata salah satu orang anak didiknya itu adalah Martin Luther yang kelak menjadi reformator gereja. Kita tidak tahu. Kita berhadapan dengan seseorang dan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi orang itu akan jadi apa. Tapi kalau ada favor Tuhan turun ke atasnya, Tuhan memilih dia, maka perkenanan Tuhan akan turun dan dia bisa diangkat oleh Tuhan. Itulah sebabnya sangat baik sekali kita selalu menghormati, menghargai setiap orang. Murid itu
tidak boleh memandang muka. Murid itu tidak boleh memandang status orang. Hanya karena statusnya rendah, lalu kita tidak menghormati dia. Kita hanya menghormati orang kalau statusnya tinggi. Seorang murid, dia tidak boleh punya sikap seperti itu. Saya berdoa, biar setiap saudara-saudara bisa menangkap pengajaran saya pada hari ini, dan setiap kita bisa benar-benar memiliki gaya hidup seorang murid. Jadi seorang murid, dia harus menjadi seorang yang berdampak. Seorang murid, dia harus menjadi seorang yang humble, rendah hati. Seorang murid, dia tidak boleh memandang status. Tuhan tolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang mengikuti khotbah hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dan setiap khotbah ini kiranya bisa mengubahkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.